Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anda, NIM di 01190019. Halo anak-anak, apa kabarnya? Baik semua kan? Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita absen terlebih dahulu ya. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita akan menyanyikan lagu nasional untuk menambah semangat kita supaya lebih semangat dalam menghadapi pelajaran hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, adil adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju maju, ayo maju maju, ayo maju maju. Untuk hari ini kita akan belajar kelas 5 tentang tema 1, subtema 1, dan pembelajaran ke-1 mengenai organ gerak pada manusia dan hewan. Di sini aktivitas apa yang paling sering dilakukan? Ya, tentunya adalah bergerak. Makhluk hidup dalam melakukan kegiatan sehari-hari pasti melakukan gerak, baik saat melakukan bekerja, belajar, pergi sekolah, dan lain-lain sebagainya. Semua kita akan melakukan aktivitas tentang bergerak. Di sini saya ada gambar mengenai alat gerak pada hewan dan fungsinya. Gambar yang pertama ada ikan. Alat gerak pada ikan berupa sirip dan ekor. Fungsinya yaitu untuk berenang di air. Yang kedua adalah katak. Katak bergerak menggunakan kaki. Fungsi alat gerak pada katak adalah untuk berjalan, melompat, dan berenang ketika berada di dalam air. Yang ketiga adalah buaya. Buaya bergerak menggunakan kaki. Fungsinya adalah untuk berjalan dan untuk berenang ketika di dalam air, dan dia menggunakan ekor untuk berenang ketika di dalam air. Yang ketiga adalah burung. Ada burung. Di sini alat gerak burung berupa sayap dan kaki. Biasa fungsi sayap pada burung adalah untuk dia terbang, seperti kita lihat dalam sehari-hari di lingkungan sekitar, dan kaki untuk berjalan maupun untuk berenang ketika mencari ikan di sungai maupun di laut dan yang ada di air. Yang kelima ada sapi. Sapi berjalan menggunakan kaki. Kakinya digunakan untuk berjalan, berlari, dan lain sebagainya ketika dia mencari makan maupun melakukan aktivitas lainnya. Sekarang mari buka buku temanya. Di situ kan ada paragraf mengenai alat gerak pada manusia dan hewan. Saya beri waktu berapa menit untuk
membaca terlebih dahulu untuk memahami bacaan yang ada di dalam paragraf tersebut. Lalu nanti saya akan memberikan pertanyaan mengenai ide pokok yang ada dalam paragraf tersebut. Di sini anak-anak sudah tahu belum apa itu ide pokok? Nah, kita jelaskan terlebih dahulu ya. Ide pokok adalah ide atau gagasan pokok pengembang paragraf. Ide pokok terdapat di dalam kalimat utama. Namun nama lain ide pokok adalah gagasan utama. Gagasan pokok dalam suatu paragraf hanya ada satu ide pokok. Fungsi ide pokok adalah memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut dan menjelaskan inti dari suatu paragraf. Dengan mengidentifikasi ide pokok, suatu dapat mengetahui ide utama dalam paragraf tersebut. Lalu dah kan membacanya isi paragraf tersebut. Baiklah, sekarang kita bacakan sama-sama isi dari paragraf tentang organ gerak manusia dan hewan. Baiklah, kita bacakan sama-sama. Ya, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak manusia untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Lalu tulang disebut alat gerak aktif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa adanya gerak aktif yang mempengaruhi tulang. Maka tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Lalu coba sebutkan ide pokok pada paragraf yang pertama. Apa ide pokoknya? Ada yang tahu boleh tunjuk tangan. Ya, ada yang tahu? Nggak tahu ya? Ya baik, kita cari sama-sama. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagai atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh tubuhnya. Jadi, ide pokok pada paragraf yang pertama adalah salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Mengapa demikian? Karena pada paragraf tersebut kalimat tersebut terdapat pada kalimat utama. Jadi kan ide pokok terdapat pada kalimat utama. Jadi ide pokoknya adalah salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Lalu isi sendiri yang paragraf 1, 2, 3, dan 4 apa saja ide pokok yang terdapat dalam paragraf tersebut? Diskusikan bersama teman sebangkunya. Sudah kan diskusinya? Sudah tahu kan gimana ide pokok?
dalam cara menentukan ide pokok dalam suatu paragraf. Lalu di sini saya memberikan tugas untuk kalian untuk membuat paragraf dari sebuah ide pokok yang telah ditentukan. Dibuat paragrafnya bagaimana, dibuat kalimat pengembangnya, dikembangkan lagi kalimatnya untuk membuat suatu paragraf dari ide pokok. Soal yang pertama, paragraf yang pertama adalah organ gerak manusia dan hewan terdiri dari dua macam, tentukan paragrafnya. Paragraf kedua, organ gerak banyak sekali fungsinya. Nah, tentu buatlah paragrafnya. Tempatnya, tanpa organ gerak manusia tidak akan bisa melakukan gerak apa-apa. Jadi tentu buatlah suatu paragraf dari ide pokok tadi yang telah disebutkan. Buat ya dalam sebagus mungkin kalimat-kalimatnya. Mungkin sekian pembelajaran hari ini yang dapat kita sampaikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam makhluk hidup, organ gerak memiliki fungsi utama yang sangat besar bagi kehidupan karena berperan aktif dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari. Kalau tanpa organ gerak, kita akan kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, baik melakukan pekerjaan, aktivitas, sekolah, dan lain-lainnya. Bahkan tidak bisa melakukannya tanpa organ gerak pada manusia dan hewan. Mungkin baiklah, sebelum menutup pelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.